Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang standar akuntansi 570 kelangsungan usaha dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA, yang disusun oleh saya sendiri, Mega Nada Mufidah, dengan NIM 20 05523024, dan rekan saya Natalia Kusumawati dengan NIM 20 05523008. Yang pertama, saya akan menjelaskan ruang lingkup terlebih dahulu. Dalam SA 570 ini mengatur tanggung jawab auditor atas dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada asumsi kelangsungan usaha dari SA 570. Secara khusus, laporan keuangan yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Kemudian ada tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dari penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada dari penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Jadi ada faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Kemudian ada ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa. Kemudian ada dari setiap pertimbangan tentang masa depan yang didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Kemudian ada tanggung jawab dari auditor, yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian selanjutnya tujuan auditor, yaitu yang pertama untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa
yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya, tanggal efektif dari SA 570 kelangsungan usaha, yaitu dimulai untuk periode pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Kemudian ada prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Jadi ketika melakukan prosedur penilaian risiko, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian, jika telah dilakukan, auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa yang baik secara individual maupun secara kolektif. Kemudian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Kemudian setelah itu ada jika belum dilakukan. Tadi kan yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya jika belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa yang baik secara individual atau secara kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian selanjutnya mengenai pengevaluasian atas penilaian manajemen. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Kemudian ada periode setelah penilaian manajemen. Maka auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian selanjutnya ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Maka di sini auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Pada prosedur ini, maka auditor harus dalam prosedur itu harus mencakup jika manajemen belum melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut.
Kemudian melakukan evaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi, atau apakah rencana tersebut layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen ataupun dari atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Kemudian mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kemudian ada kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengungkapan yang tepat atau sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan dalam hal yang pertama yaitu ketika kerangka penyajian laporan keuangan wajar, maka penyajian wajar atas laporan keuangan. Yang kedua, ketika dalam hal kerangka kepatuhan, maka laporan keuangan menyesatkan. Kemudian dari penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kemudian, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk yang pertama yaitu menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan suatu ketidakpastian material. Namun, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan,
maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian bahasan selanjutnya itu apabila penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha, tapi menurut auditor pengguna asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Kemudian apabila ada terdapat keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Kemudian tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi apakah peristiwa merupakan suatu ketidakpastian material atau apakah pengguna asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya tentang penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Selanjutnya tentang materi penerapan dan penjelasan lain, standar akuntansi 570 kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha. Pengguna asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Kemudian dari resiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan, yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi, yaitu kemudian tentang prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait, peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Jadi ada beberapa peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Contoh dari peristiwa atau kondisi tersebut yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha diantaranya pada bidang keuangan, yaitu posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Kemudian ada indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Kemudian rasio keuangan utama yang buruk. Kemudian dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Kemudian ada ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Kemudian ada pada operasi, yaitu intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.
kemudian hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Kemudian ada kesulitan tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan. Kemudian munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Lain-lainnya yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Kemudian ada perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang mungkin kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Kemudian ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Kemudian yang terakhir, adanya kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. Kemudian yang kedua itu tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisinya. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan dalam signifikansi atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian risiko auditor dilakukan, maka penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi. Keberadaan peristiwa atau kondisi tersebut juga dapat memengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespons kondisi yang dinilai. Kemudian ada pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, penilaian dan analisis pendukung manajemen, serta pengevaluasian auditor. Pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Kemudian dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Kemudian ada periode penilaian manajemen. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka panjang, menengah, dan jangka panjang entitas dengan manajemen, selama argumen manajemen dapat dikoroborasi atau dalam hal pendukungan suatu sumber terhadap sumber lain di mana sumber-sumber tersebut tidak memiliki kepentingan oleh bukti audit yang dapat didokumentasi secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Kemudian jika dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian ada periode setelah penilaian manajemen. Auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang dilakukan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.
Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi yang lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atau isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kemudian dari prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Berikut beberapa prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Kemudian menganalisis dan membahas laporan keuangan interim atau sementara terakhir yang tersedia. Kemudian mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat terpenuhi. Kemudian mengonfirmasi eksistensi atau kejadian, persyaratan, dan kecukupan fasilitas pinjaman. Kemudian memperoleh dan mereview atau mengulas kembali dari laporan-laporan tentang tindakan badan pengaturan. Kemudian menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Kemudian selanjutnya kesimpulan audit dan pelaporan. Penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian dari penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Maka yang pertama itu kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat menentukan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kemudian pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan yang secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Ketika dalam hal ini dapat menggunakan opini wajar dengan pengecualian dan opini tidak wajar. Kemudian dari penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam melaporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Kemudian jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contohnya itu dengan menggunakan basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan
yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Kemudian, jika manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya, dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini yang tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Natalia Kusumawati. Untuk penjelasan standar akuntansi 570 kelangsungan usaha. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mega mengenai materi penerapan dan penjelasan lain SA 570 kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Risiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan, yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi. Selanjutnya adalah prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Hal yang dilakukan adalah, yang pertama, peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Berikut contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan mengenai asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama ada di bidang keuangan. Pada bidang keuangan ini yang pertama adalah posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Lalu yang kedua, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Lalu yang ketiga, rasio keuangan utama yang buruk. Lalu yang keempat, dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan. Lalu yang kelima adalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Lalu selanjutnya dalam bidang operasi. Yang pertama adalah intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan penyediaan barang atau bahan. Yang kelima, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Di bidang lain-lain, yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Yang kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Lalu yang ketiga, perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Lalu yang keempat, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. Selanjutnya dalam prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait, yang kedua adalah
Tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian risiko auditor dilakukan, penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi. Keberadaan peristiwa atau kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespon risiko yang dinilai. Selanjutnya adalah pengevaluasian atas penilaian manajemen. Di dalam ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail. Jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen. Proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Lalu, yang kedua yang harus diperhatikan dalam pengevaluasian atas penilaian manajemen adalah periode penilaian manajemen. Kebanyakan kerangka laporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka panjang menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen. Selama argumen manajemen dapat dikorporasi, yaitu pendukungan suatu sumber terhadap sumber lain di mana sumber-sumber tersebut tidak memiliki kepentingan. Oleh bukti yang dapat didokumentasikan secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik atau pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, periode setelah penilaian manajemen. Auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana, atau merestrukturisasi hutang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Periode atas penilaian manajemen sebagai tambahan atas prosedur yang diharuskan, auditor dapat membandingkan. Yang pertama, informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis, dan yang kedua, informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga
baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara, atau menyediakan pendanaan tambahan atau penjaminan, dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta konfirmasi tertulis atau termasuk persyaratan dan kondisi dari pihak ketiga tersebut, dan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan pihak ketiga tersebut dalam menyediakan dukungan tersebut. Selanjutnya, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Berikut ini beberapa contoh prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama adalah menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Lalu yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim atau sementara terakhir yang tersedia. Yang ketiga, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, mengkonfirmasi eksistensi, persyaratan, dan kecukupan fasilitas pinjaman. Lalu yang kelima, memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur. Yang terakhir adalah menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Selanjutnya, kesimpulan audit dan pelaporan. Kesimpulan audit dan pelaporan yaitu penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang dilakukan adalah 1. Kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya atau melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Yang kedua, pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Yang ketiga adalah pelaporan audit bila penggunaan ketidakpastian material tidak memadai. Dapat menggunakan opini wajar dengan pengecualian dan opini tidak wajar. Berikut ini adalah contoh ilustrasi mengenai opini wajar dengan pengecualian. Misalnya, ada suatu kasus, perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo, dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 2021. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitas dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkapkan fakta-fakta tersebut sepenuhnya. Lalu auditor dapat memberi pendapat, yaitu dengan opini wajar dengan pengecualian. Menurut pendapat auditor, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk dalam paragraf dalam kasus di atas, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2021
serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK di Indonesia. Lalu contoh ilustrasi tentang paragraf yang relevan bila suatu opini tidak wajar dinyatakan. Misalnya adalah perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan pilot. Peristiwa tersebut mengindikasi adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkapkan faktor tersebut. Lalu menurut pendapat auditor, karena tidak diungkapkannya informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan dari perusahaan tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK di Indonesia. Selanjutnya adalah penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan telah mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Namun, jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dalam kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif, yaitu sebagai contoh, basis likuidasi. Auditor dapat melakukan atau melaksanakan audit atas laporan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Lalu, selanjutnya, manajemen tidak bersedia membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang sudah cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Demikian presentasi dari kami mengenai SA 570 kelangsungan usaha. Terima kasih dan semoga bermanfaat